Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ini walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita masih mengenai bilangan bulat, yaitu mengenai operasi hitungnya bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan dengan memakai garis bilangan. Kali ini Bu Hanif akan fokus mengenai penjumlahan bilangan bulat. Adapun konsep penjumlahan bilangan bulat adalah begini. Tolong dengarkan baik-baik. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang sama atau yang tetap. Operasi penjumlahan bisa juga dikatakan maju. Sedangkan operasi pengurangan berarti balik arah, atau operasi pengurangan berarti tandanya mundur. Salah satu contoh langkah-langkah untuk penjumlahan bilangan bulat. Misalnya begini, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkah kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Kalau ditulis dalam pernyataan, 0 adalah titik pusatnya. Melangkah 4 langkah ke depan, melangkah 4 langkah ke depan berarti otomatis positif 4. Dari 0 menuju 4 positif 4. Kemudian Udin melangkah lagi sejauh 5. Artinya Udin maju 5 langkah. Karena maju berarti operasinya tambah. Jadi operasi hitungnya bisa ditulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Itu kalau dalam gambaran seperti itu. Bisa juga operasi penjumlahan kita tampilkan dalam bentuk garis bilangan. Misalnya begini. 3 ditambah negatif 5. 3 bilangan positif. Titik pangkalnya 0. Karena positif maju 3 langkah. Dari 0 menuju 3. Jadi anak panahnya menuju 3. Ditambah negatif 5. Negatif 5 artinya berbalik arah atau mundur. Titik pangkalnya berarti 3. Mundur 5 langkah atau berbalik 5 langkah. Dari angka 3 mundur 5 langkah berarti menuju ke negatif 2. Itu tanda panahnya. Sedangkan hasil akhirnya dimulai dari pangkal 0. Karena akhirnya negatif 2 berarti menuju ke negatif 2. Jadi hasil dari 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Itu salah. Hasilnya adalah negatif 2. Dalam PowerPoint itu 2 berarti masih salah ya anak-anak. Yang kedua, negatif 4 ditambah 7. Negatif 4. Titik pangkalnya tetap 0. Karena negatif itu arahnya mundur. Itu atau menuju ke kiri. Berarti dari 0 menuju ke kiri sebanyak 4 langkah. Ditambah 7. 7-nya positif, pangkalnya tetap negatif 4. Maju 7 langkah dari negatif 4. Jadi menuju ke 3. Jadi hasil akhir dari negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Sekarang dari contoh
tersebut bisa kita ambil sebuah belum diambil 9 dulu begini. Untuk belajar penjumlahan bilangan bulat, kita bisa mengambil konsep mengenai permainan kokalan. Apa sih permainan kokalan itu? Koin, kawan, dan lawan. Misalnya begini. Plus itu positif dianggap kawan. Negatif warnanya biru misalnya dianggap lawan. Apabila positif dan negatif bergabung menjadi satu, dianggap nol. Artinya begini, satu koin positif dan satu koin negatif jika digabungkan akan bersifat nol. Contoh lagi, contoh dalam permainan kokalan ini bisa kita lihat 3 ditambah 4 sama dengan berapa? 3-nya positif, berarti positifnya ada 3 ditambah 4. 4-nya juga positif. Jadi jumlah positifnya ada 7. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Negatif 4 ditambah 2. Minnya sebanyak 4. Positifnya juga sebanyak 2. Sekarang yang bergabung antara min dan plus, yaitu kan ada 2. 2 itu dianggap 0. Sisanya tinggal min. Minnya ada 2. Kalau begitu artinya negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Contoh lagi. Negatif 2 ditambah negatif 3. Hasilnya bagaimana? Berarti min 2 ditambah min 3. Min 3. Karena plusnya enggak ada, semuanya itu tandanya min 5, maka hasilnya negatif 5. Itulah salah satu contoh permainan kokalan. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Apabila kamu mengerjakan soal hitung bilangan bulat penjumlahan tetapi tidak menggunakan garis bilangan, ingat konsep-konsep berikut. Apabila negatif ditambah negatif atau min ditambah min dan plus ditambah plus atau positif tambah positif, caranya dijumlah seperti biasa. Kalau penjumlahannya positif, maka hasilnya juga positif. Tetapi apabila penjumlahannya negatif, hasilnya juga negatif. Sekarang konsep yang lain. Apabila penjumlahannya negatif ditambah positif atau positif tambah negatif, itu sebaliknya. Caranya bagaimana? Carilah selisih kedua bilangan tersebut. Kemudian kamu lihat angka yang besar itu positif atau negatif. Kalau positif, maka hasil penjumlahannya adalah positif. Tetapi apabila hasilnya negatif, maka hasil akhirnya adalah negatif. Nah, itulah cara-cara penjumlahan pada garis bilangan, pada bilangan bulat. Kamu bisa memakai permainan kokalan, bisa dengan garis bilangan, atau dengan konsep-konsep yang telah Bu Hanif terangkan tersebut. Semoga dengan penjelasan Bu Hanif ini kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.